Perkenalkan, nama saya Mordeka Kristanto, NIM 67 2020 akan mempresentasikan hasil TAE saya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan proteksi berkas atau file? Ketika kita menyimpan informasi dalam sebuah sistem komputer, ada dua hal yang harus menjadi perhatian utama kita, yaitu yang pertama, reliabilitas dari sebuah sistem. Reliabilitas dari sebuah sistem ini merupakan kemampuan sebuah sistem untuk melindungi informasi yang telah disimpan agar terhindar dari kerusakan. Dalam hal ini adalah perlindungan secara fisik pada sebuah berkas. Reliabilitas sebuah sistem dapat dijaga dengan membuat cadangan dari setiap berkas secara manual ataupun otomatis sesuai dengan layanan yang dari sebuah sistem operasi. Kemudian kedua, ada proteksi atau perlindungan terhadap sebuah berkas. Proteksi atau perlindungan terhadap berkas dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Mekanisme yang diterapkan untuk melindungi sebuah berkas. Kemudian kedua, apa yang dimaksud dengan polling, interupsi, dan DMA? Polling merupakan teknik dari operasi input-output. Cara prosesnya bermula ketika CPU mengecek ke input-output modul apakah ada suatu instruksi yang perlu dieksekusi. Bila ada CPU menerima dan membaca instruksi tersebut, kemudian instruksi tersebut dicek error atau tidaknya. Bila error, maka CPU akan menanyakan ulang ke input-output modul untuk instruksi yang baru. Bila tidak error, maka CPU membaca word dari instruksi tersebut dan menuliskan word-nya ke dalam memori. Nah, kemudian yang kedua ada interupsi atau interrupt driven input-output. Interupsi merupakan arsitektur modul input-output yang bekerja pada CPU. Pada interrupt driven input-output, ketika proses lain ada yang masuk, akan disanggah dan difilter proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yang memungkinkan interrupt driven input-output bisa multitasking. Kemudian Direct Access Memory atau DMA. DMA adalah singkatan dari Direct Access Memory. Adalah kemampuan pada komputer modern yang memungkinkan perangkat peripheral untuk mengirim data ke memori motherboard tanpa intervensi dari CPU. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan input-output scheduling, buffering, sesing, spooling, reservasi device, error handling. Yang pertama adalah input-output scheduling. Input-output scheduling ini mengatur urutan antrian untuk meningkatkan efisiensi dari sistem dan waktu respon rata-rata yang harus dialami oleh aplikasi. Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagi device secara rata di antara proses-proses, dan dapat mengurangi waktu tunggu rata untuk menyelesaikan input-output. Yang kedua, buffering. Buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Buffering untuk menyesuaikan device-device yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer data. Hal ini sangat umum terjadi pada jaringan komputer, di mana buffer dipakai secara luas untuk fragmentasi dan pengaturan kembali pesan-pesan yang diterima. Dan kemudian yang ketiga ada sesing. Session adalah daerah memori yang cepat yang berisikan data kopian. Akses ke sebuah kopian di cache lalu efisien daripada akses ke data asli. Sebagai contoh, instruksi-instruksi dari proses yang sedang dijalankan disimpan ke dalam disk dan tercache di dalam memori fisikal, dan kemudian dikopi lagi ke dalam cache secondary and primary dari CPU. Kemudian spooling dan reservasi device. Spooling dan reservasi device ini adalah
sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device seperti printer yang tidak dapat menerima interleave data stream. Ketika sebuah aplikasi selesai mencetak keluarannya, sistem spooling akan melanjutkan ke antrian berikutnya. Spooling ditangani oleh sebuah sistem proses daemon, yaitu suatu sistem yang terus mengawasi apakah aliran data berjalan lancar. Kemudian terakhir ada error handling. Error handling sebuah sistem operasi yang menggunakan protect memory dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat hardware maupun aplikasi. Device dan transfer input-output dapat gagal dalam banyak cara. Bisa karena alasan transient seperti overload pada network, maupun alasan permanen yang seperti kerusakan yang terjadi pada disk controller. Sistem operasi seringkali dapat mengkompensasikan untuk kesalahan transient. Seperti sebuah kesalahan baca pada disk akan mengakibatkan pembacaan ulang kembali, dan sebuah kesalahan pengiriman pada network akan mengakibatkan pengiriman ulang apabila protokolnya diketahui. Akan tetapi untuk kesalahan permanen, sistem operasi pada umumnya tidak akan mengembalikan situasi seperti semula. Kemudian soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan algoritma penjadwalan disk. Algoritma penjadwalan disk yang pertama ada algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTPD atau FCFS. FCFS ini proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Seperti contoh, diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan antrian akses track dengan SAT awal 50, letak head R and W 1346 6527 95 917 53 17 182 2 17 82 987. Nah, penyesuaian contoh secara PTPD, langkah prosesnya itu dari 50 menuju ke lintasan 13, kemudian ke 46, kemudian ke 65 dan seterusnya. Secara setiap lintasan yang dilalui itu dihitung. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan SSTF Shortest Seek Time First, merupakan algoritma yang melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian yang paling kecil dari posisi head terakhir. Sangat beralasan untuk melayani semua permintaan yang berada dekat dengan posisi head yang sebelumnya. Sebelum menggerakkan head lebih jauh untuk melayani permintaan yang dilayani. Kemudian yang ketiga, penjadwalan scan. Kelemahan dari algoritma scan adalah dapat menyebabkan permintaan lama menunggu pada kondisi-kondisi tertentu. Misal, penyebaran banyaknya permintaan yang ada di queue tidak sama. Permintaan yang berada di depan arah pergerakan head sedikit, sedangkan yang berada di ujung satunya lebih banyak. Maka head akan melayani permintaan yang lebih sedikit atau sesuai arah pergerakannya, dan berbalik arah jika sudah sampai di ujung disk. Kemudian yang keempat, penjelasan C-scan. Algoritma C-scan atau circular scan merupakan hasil modifikasi dari scan untuk mengurangi kemungkinan banyak permintaan yang menunggu untuk dilayani. Permintaan yang paling mendasar dari kedua algoritma ini adalah pada behavior saat pergerakan head yang berbalik arah setelah sampai di ujung disk. Pada C-scan, saat head sudah berada di silinder terujung disk, head akan berbalik arah dan bergerak secepatnya
menuju silinder di ujung disk. Yang satu lagi tanpa melayani permintaan yang dilalui dalam pergerakannya. Sedangkan pada scan akan tetap melayani permintaan saat bergerak berbalik arah menuju ujung yang lain. Kemudian yang soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan sinkronisasi, race condition, dan critical section? Yang pertama, sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama yang saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkurer. Proses-proses tersebut disebut konkurer jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua, race condition. Race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses share memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan. Dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhir terkadang tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Kemudian yang ketiga, critical section. Critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Biasanya sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa adanya bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Kemudian yang keenam, sebutkan dan jelaskan algoritma dalam mengatasi critical section. Untuk dalam mengatasi critical section ini, pertama ada algoritma 1. Algoritma 1 ini mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada dua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Yang kedua ada algoritma 2. Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variable term dengan variable flag. Variable flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical section. Kemudian algoritma 3. Algoritma 3 ini ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981 dan dikenal sebagai algoritma Peterson. Peterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan algoritma 2. Nah, kemudian ada algoritma tukang roti. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Becker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di penjualan roti. Prinsip algoritma ini untuk menentukan proses yang boleh mengakses critical section, sama seperti ilustrasi tukang roti di atas. Nah, prosesnya itu diibaratkan pelanggan yang jualnya n di buah, dan tiap proses yang membutuhkan critical section diberi nomor yang menentukan proses mana yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam critical section. Namun yang diberikan adalah sekuensial atau terurut. Tapi seperti juga nomor urut yang ada di tukang roti, tidak ada jaminan bahwa tiap proses mendapat nomor urut yang berbeda. Untuk mengatasinya digunakan parameter lain, yaitu proses ID. Dikarenakan tiap proses memiliki proses ID yang unik dan terurut, maka dapat dipastikan hanya satu proses yang dapat mengakses
critical section dalam satu waktu. Proses yang dapat mengakses critical section terlebih dahulu ada proses yang memiliki nomor urut paling kecil. Kemudian nomor 7, apakah yang dimaksud dengan penjadwalan CPU non-preemptif? Penjadwalan non-preemptif merupakan salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses yang pertama berjalan dari running state sampai ke waiting state. Nah, kemudian yang kedua dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan, atau proses tidak diganggu. Kemudian yang kedua, metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus. Misal timer yang digunakan untuk menginterrupt pada metode penjadwalan preemptif. Kemudian nomor 8, sebutkan apa saja algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan itu yang pertama ada FCFS atau first come first serve. Yang kedua shortest job first schedule atau SJF. Yang ketiga priority scheduling. Yang keempat round robin. Yang kelima multi-level queue. Yang keenam multi-level feedback queue. Kemudian nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan starvation. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Sedangkan starvation merupakan kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini ketika terjadi kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Nah, kemudian nomor 10, pada soal ada 3 buah proses yaitu X, Y, Z datang secara bersama pada waktu 1 ms. Proses X memiliki burst time 22 ms, proses yang memiliki burst time 5 ms, dan proses Z memiliki burst time 3 ms. Hitung waiting time rata-rata dan turnaround time rata-rata dari ketiga proses dengan menggunakan algoritma FCFS. Nah, jadi prosesnya itu ada X, Y, Z. Arrival time-nya itu 1, X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Dan burst time-nya itu X-nya 22, Y-nya 5, dan Z-nya 3. Nah, jadi dari P itu merupakan proses, T-nya itu merupakan time. Prosesnya ada X, Y, Z. T-nya dimulai dari 0. Nah, jadi prosesnya pada waiting time itu 0 pada time dikurangi 1 pada arrival time, dan hasilnya min 1.
Nah, kemudian 22 dikurangi 1 dan hasilnya 21. Kemudian 27 dikurangi 1 hasilnya 26. Totalnya ada 46. Pada turnaround time 22 ini sama dikurangi 1 ada hasil 21, 27 dikurangi 1 26, 30 dikurangi 1 29 dan hasilnya 76. Kemudian dicari rata-ratanya 46 ini dibagi 4 hasilnya 15,333 dan turnaround time-nya 76 dibagi 4 hasilnya 25,333. Nah, kemudian nomor 11 diketahui kuantum N3 dengan algoritma round robin cari AWT dan AT jika diketahui proses sebagai berikut. Proses P tiba pada 2 ms dengan lama proses 3 ms. Proses Q tiba 3 ms dengan lama proses 7 ms. R tiba 5 ms dengan lama 4 ms. S tiba 7 ms dengan lama proses 9 ms. Dan T tiba pada 10 ms dengan lama proses 5 ms. Nah, jadi nama prosesnya itu ada PQRST dan waktu tibanya itu P-nya 2, Q-nya 3, R-nya 5, S-nya 7 dan T-nya 10. Kemudian lama prosesnya itu P-nya 3, Q-nya 7, R-nya 4, S-nya 9 dan T-nya 5. Nah, kemudian down-nya jadi 5, 27, 21, 30 dan 26. Kemudian dapatkan hasil AWT-nya itu 0. AWT-nya itu 0 pada P, Q-nya itu 17, R-nya 12, S-nya 14, T-nya 11. Dan menghasilkan rata-rata 10,8. Nah, kemudian atatnya P-nya 3, Q-nya 24, R-nya 16, S-nya 23, T-nya 16 dan menghasilkan rata-ratanya itu 16,4. Nah, ini tabel ini dimulai dari 1 sampai ke 5 dan Q-nya itu dimulai dari 5 sampai ke 8, R-nya itu dimulai dari 8 sampai ke 11, S-nya 11 sampai 14, T-nya 14 sampai 17, Q-nya Q-nya itu 18 sampai 20, 17 sampai 20, R-nya 20 sampai 21, S-nya itu 21 sampai 24, T-nya 24 sampai 26, Q-nya 26 sampai 27 dan S-nya 27 sampai 30. Kemudian nomor 12 pada soal berikan penjelasan dari graf di samping. Berapa vertex dan edge serta keterangan dari graf. Nah, pada graf ini terdapat 4 vertex yang terdiri dari 2 vertex proses P0, P0 dan P1. Dan
dua vertex resource yaitu R0 dan R1, dan 4 edge, di mana 3 edge meminta sumber daya yaitu P1 meminta dari R0 dan R1, dan P0 meminta dari R1, dan 1 edge mengalokasikan sumber daya yaitu R0 mengalokasikan sumber daya ke P0. Terdapat dua claim edge. P0 meminta dari R1 dan P1 meminta dari R1. Pada saat proses memerlukan sumber daya, claim edge diubah menjadi sisi permintaan, dan setelah proses selesai menggunakan sumber daya, sisi tersebut diubah kembali menjadi claim edge. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih.